Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Pada kesempatan kali ini saya masih berbicara tentang pelaksanaan Serdos tahun 2021. Ada edaran lagi yang ini juga berkaitan dengan pelaksanaan Serdos tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi di Kemendikbudristek. Ini dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2021. Tentu surat ini berkaitan dengan informasi atau hal-hal penting yang berkaitan dengan pelaksanaan Serdos. Mulai dari persyaratan yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan Serdos tahun 2021 ini, misalnya seperti TKBI, TKDA, dan seterusnya. Karena untuk persyaratan Serdos tahun 2021 memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan pelaksanaan Serdos tahun 2020, 2019, dan seterusnya. Namun demikian, silakan simak yang satu ini. Berkaitan dengan surat edaran ini, maka di sini juga sudah disampaikan dalam rangka pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen atau Serdos tahun 2021, maka diinformasikan hal-hal sebagai berikut. Saya ingin menjelaskan atau menyampaikan beberapa hal ini sesuai dengan surat edaran ini. Yang pertama adalah bahwa ketentuan pelaksanaan Serdos mulai tahun 2021 mengacu kepada keputusan Dirjen Dikti nomor 92 EKPT/2021 tanggal 1 Juli tahun 2021 tentang pedoman operasional sertifikasi pendidik untuk dosen. Berkaitan dengan PO Serdos sudah saya jelaskan di video saya yang lain. Silakan Bapak Ibu bisa simak atau bisa tonton di video yang membahas tentang PO Serdos. Yang kedua, berkaitan dengan pelaksanaan Serdos tahun 2021 ini terdiri dari 3 gelombang, sama dengan pelaksanaan Serdos-Serdos sebelumnya. Namun demikian, pada gelombang ketiga, ini menjadi catatan penting di lingkungan Kemendikbudristek akan dibuka jika kuota maksimal Serdos belum terpenuhi. Namun, jika kuota sudah terpenuhi di gelombang kedua, maka pelaksanaan Serdos di gelombang 3 untuk dosen di lingkungan Kemendikbudristek akan ditutup. Seperti sebelumnya juga sama seperti itu. Jadi gelombang 1, gelombang 2 Bapak Ibu maksimalkan untuk bisa lulus di Serdos tahun 2021. Yang ketiga, dosen melakukan perubahan data untuk memperbaiki dan atau melengkapi data dan dokumen sesuai dengan persyaratan peserta Serdos. Berkaitan dengan persyaratan peserta Serdos, saya juga sudah membuatkan 3 video yang itu menjelaskan tentang persyaratan atau apa saja yang diperlukan di dalam pelaksanaan Serdos. Silakan Bapak Ibu juga bisa tonton di sana. Banyak, ada sekitar 8 persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa memenuhi atau bisa menjadi peserta Serdos. Karena persyaratan peserta Serdos itu akan memerlukan validasi dari Kemendikbudristek maupun LLDikti. Sehingga ketika Bapak Ibu syarat sudah terpenuhi, maka nanti itu akan ada validasi dari Kemendikbudristek maupun LLDikti. Yang keempat, bagi peserta Serdos tahun 2020 ini yang menarik. Yang telah lulus nilai gabungan atau NGP dan nilai persepsional atau NPS namun tidak dapat diproses lebih lanjut karena keterbatasan kuota akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan Serdos tahun 2021 setelah terpenuhinya persyaratan peserta Serdos. Maka Bapak Ibu yang tahun 2020 kemarin sudah dinyatakan lolos di NGB-nya dan NPS-nya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan prioritas untuk diloluskan di pelaksanaan Serdos tahun 2021. Jadi Bapak Ibu masih punya kesempatan yang kemarin sudah ikut
NGB-nya lulus, NPS-nya lulus, tapi karena keterbatasan kuota, karena ada kuota, sehingga Bapak Ibu dinyatakan tidak lulus. Bukan tidak lulus karena tidak lolos di NGB dan NPS-nya, tetapi karena kuotanya tidak memenuhi. Sehingga Bapak Ibu akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan Serdos tahun 2021. Yang kelima, pemenuhan sertifikat pekerti AA ini juga menjadi penting dan menjadi catatan yang banyak sekali ditanyakan kepada saya berkaitan dengan pekerti AA. Pekerti AA dapat diperoleh melalui penyelenggara pelatihan pekerti AA. Nanti di lampiran 2 akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi pekerti AA itu harus diperoleh melalui penyelenggaraan pekerti AA yang tertera atau yang diakui oleh Kemendikbudristek. Dan pemenuhan skor TKBI dan TKDA dapat diperoleh melalui penyelenggara pelatihan pekerti AA, penyelenggara TKBI TKDA. Juga ada di lampiran 3, nanti juga saya akan sampaikan di video yang lain. Jadi pekerti atau AA itu juga harus didapatkan dari penyelenggara yang sudah diakui. Termasuk pemenuhan skor TKBI dan TKDA juga harus diperoleh melalui penyelenggara TKBI TKDA yang sudah ditentukan oleh Kemendikbudristek. Nah, selanjutnya data dan sertifikat akan dilaporkan oleh penyelenggara pelatihan pekerti AA, TKBI, TKDA melalui aplikasi Sister. Sehingga ini terintegrasi semuanya. Jadi semua langsung masuk ke Sister. Dilaporkan ke Sister. Sehingga nanti bisa di cross check atau divalidasi oleh Kemendikbudristek. Nomor 6. Bagi dosen yang telah memiliki sertifikat pekerti AA, ini juga kemarin juga banyak sekali bertanya. Dan atau skor TKBI TKDA memenuhi ambang batas skor yang diperoleh melalui penyelenggara pelatihan pekerti AA, TKBI TKDA yang sesuai dengan ketentuan Serdos tahun 2020 dapat dipergunakan untuk memenuhi persyaratan peserta Serdos. Penginputan data, jadi Bapak Ibu yang kemarin misalnya ikut TKBI TKDA misalnya menggunakan TKDA-nya Bappenas. Karena waktu tahun 2020 TKDA Bappenas diakui. Maka Bapak Ibu ini juga bisa bisa dijadikan, bisa dipergunakan untuk memenuhi persyaratan peserta Serdos. Yang penting di tahun 2020 Bapak Ibu sampai kepada passing grade-nya untuk nilai TKDA, maka bisa digunakan. Namun jika nilai TKDA-nya tidak sampai pada passing grade, maka tidak bisa digunakan karena tidak sesuai dengan persyaratan peserta Serdos. Tetapi untuk penyelenggaranya masih bisa dipergunakan di tahun 2020 sesuai dengan ketentuan tahun 2020. Kemudian penginputan data dan sertifikat pekerti AA, TKBI dan TKDA secara manual oleh Bapak Ibu dosen melalui aplikasi Sister ini juga dibatasi sampai tanggal 27 Agustus 2021, yaitu hari Jumat di minggu ke-4. Jadi Bapak Ibu yang punya pekerti AA, TKBI, TKDA yang sesuai dengan ketentuan Serdos tahun 2020, maka bisa dipergunakan dengan batas maksimal input data di Sister yang harus Bapak Ibu lakukan itu dibatasi sampai tanggal 27 Agustus tahun 2021 hari Jumat. Ini juga sangat jelas sekali ketentuannya. Jika melebihi batas waktu tersebut, maka data dan dokumen tidak dapat divalidasi oleh Kemendikbudristek. Artinya Bapak Ibu harus ikut aturan tahun 2021, yaitu ikut pekerti atau AA, skor TKBI TKDA yang sesuai dengan yang sudah diakui oleh Kemendikbudristek. Sehingga ini Bapak Ibu yang tahun 2020 sudah eligible kemudian ikut Serdos, maka itu pastikan data-data yang dapat digunakan di Serdos tahun 2021 pastikan Bapak Ibu harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang nomor 7, dosen yang disertifikasi atau DYS mengakses layanan Serdos pada aplikasi Sister.
PT dan memperhatikan petunjuk atau informasi yang terdapat pada layanan Serdos. Sedangkan Bapak Ibu bisa masuk ke Sister, nanti di Sister itu di paling bawah sendiri kalau nggak salah ada namanya layanan Serdos. Bapak Ibu silakan perhatikan informasi atau petunjuk-petunjuk berkaitan dengan pelaksanaan Serdos tahun 2021. Kemudian, penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT ini didukung bukti yang terdapat pada portofolio DES di aplikasi. Jadi Bapak Ibu PDD UKT-PT Bapak Ibu itu harus juga dilengkapi secara komprehensif, secara lengkap sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan di PDD UKT-PT itu di aplikasi Sister PT Bapak Ibu. Jadi harus lengkap, tidak kemudian yang disampaikan di PDD UKT-PT tidak ada di Sister. Jadi semua harus ada di Sister. Jadi di Sister itu harus yang Bapak Ibu sampaikan. Sehingga nanti validasinya baik. Kemudian yang terakhir, panitia sertifikasi dosen perguruan tinggi agar dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya termasuk dalam hal monitoring terkait portofolio DES dan sinkronisasi aplikasi Sister. Jadi Bapak Ibu, 8 komponen ini menjadi hal-hal penting di dalam pelaksanaan Serdos tahun 2021. Sehingga ini menjadi Serdos yang paling smart, paling mudah, paling gampang untuk pelaksanaannya, sehingga memudahkan di dalam pelaksanaannya itu untuk bisa menjadi sistem pelaksanaan Serdos yang lebih baik. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload link dari jadwal dan penyelenggaraan tes Serdos tahun 2021, silakan bisa langsung ke deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.